Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, yang saya hormati Profesor Kiai Haji Asrorun Niam yang sudah berkesempatan hadir di kita. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas kesempatan, atas karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di hari yang bahagia, di tempat yang bahagia ini. Dan tentunya saya juga kami juga memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan kasih sayangnya. Kita masih diberikan umur dan kesempatan memasuki tahlil Ramadan tahun ini. Semoga Allah sampaikan kita memasuki Ramadan hingga selesai dalam keadaan sehat walafiat dan membawa manfaat semaksimal mungkin bagi kita, keluarga kita, dan rekan-rekan kita semua. Alhamdulillah pada Ramadan tahun ini perusahaan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala masih dapat memberikan bonus performance kepada karyawan atas kinerja tahun 2022. Mari kita terus tingkatkan profesionalitas dan etos kerja kita untuk kinerja tahun 2023 ini. Dan saya sekali lagi mengingatkan profesionalitas dan etos kerja sangat penting. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita, kesalehan kita dalam menjalani hidup ini. Manajemen Indosat tentunya mendukung terus upaya SKI Indosat dalam kaitannya menghadirkan semua kegiatan dalam suasana kerja yang islami ini, di masjid ini, di lingkungan kita dan di sekitar kita dan bagi masyarakat kita. Karena sesungguhnya hadirnya kita di dunia ini adalah ibadah, seluruh aspek yang kita kerjakan hendaknya berorientasi kepada ibadah. Dan sekali lagi, maka marilah kita berlomba-lomba pada kebaikan, kebajikan, dan tentunya membawa manfaat bagi masyarakat kita di sekitar kita. Ramadan sebagai momen dilibat gandakannya kebaikan, ampunan, dan rahmat hendaknya jangan kita lewatkan, jangan kita sia-siakan. Kita pergunakan sebaik mungkin dan sebagai wujud rasa syukur kita pada tahun ini, saya mengajak khususnya di bulan Ramadan ini kita tunaikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui siswa Indosat. Sebagai badan pengelola siswa Susmi di perusahaan kita yang tentunya telah mengikuti aturan-aturan, semua aturan yang berlaku, dan kita yakin bahwa semuanya akan disalurkan dengan sebaik mungkin. Akhir kata, saya selaku pembina SKI Indosat mengucapkan mohon maaf lahir batin dan selamat mempersiapkan diri dan keluarga menjelang bulan Ramadan. Mari kita nikmati setiap detik waktu dan pahala di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Buldansyah selaku manajemen Indosat Ooredoo Hutchison yang telah disampaikan tadi. Tentunya kita menyambut Ramadan kali ini harus dengan penuh sukacita karena ini merupakan salah satu sunnah juga. Kita harus mengembirakan hati kita dan menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan termasuk kita yang hadir di sini sudah nggak sabar lagi ya, bapak-bapak semua ya, teman-teman semua ya, untuk mendengarkan apa yang disampaikan ilmu maupun materi dari guru kita tentunya, karena namanya kita menyambut sesuatu yang luar biasa itu butuh persiapan. Kadang kita nggak tahu persiapan apa saja nih. Dan langsung saja kita persilakan kepada guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Asrorun Niam Soleh MA. Kami persilakan. Tafadhol Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidul arabi wal ajam,
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul kiram jamaah Masjid Nurut Taqwa rahimakumullah, wabil khusus BUD Indosat yang juga ketua pembina SKI Indosat Pak Muhammad Budiansah, yang saya hormati Pak Sukmananta, ketua harian SKI Indosat beserta seluruh pengurus SKI Indosat, ketua Tarhib Ramadan Pak Rahmat, ketua panitia Pak Dede Ramadan. Pas ini menjadi ketua panitia urusan Ramadan karena beliau namanya Ramadan, pasti terlahir di bulan Syawal. Ya, Pak Wahid selaku ketua ZIS ya, Indosat, beserta hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia serta kehendaknya kita bisa bersilaturahim usai menuntaskan salah satu kewajiban individual kita, kewajiban sholat zuhur yang kita laksanakan secara berjamaah. Jadi ada dua jenis kewajiban dalam konteks khitab Qur'ani itu. Kewajiban yang addressnya langsung kepada kita dan langsung binding dia. Jadi nggak perlu juklak dan juknis lagi. Addressnya langsung kepada kita. Sekalipun Quran turun melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, tetapi mandatnya langsung kepada kita. Ada jenis yang kedua, jenis perintah tetapi implementasinya tidak langsung kepada kita. Implementasinya kepada ulil amri, kepada orang atau institusi yang diberikan otoritas di dalam melakukan pelaksanaan. Nah, jenis yang pertama ini salah satunya adalah aktivitas sholat yang kita lakukan ini. Begitu ada perintah aqimus shalah, kemudian diberikan teladan oleh baginda Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli, maka sudah setiap orang yang terkena kewajiban sholat dengan atau tanpa kehadiran negara, dengan atau tanpa perintah BOD, itu masing-masing kita sudah terikat oleh kewajibannya. Apalagi BOD mewajibkan nih Pak Budiansah. Apalagi BOD mewajibkan. Nah, dalam konteks ini ada pandangan yang futuristik yang disampaikan oleh ulama Nusantara kita yang kemudian eksis menjadi imam di Masjidil Haram, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu kakeknya Kiai Ma'ruf Amin. Jadi idza amara biwajibin ta'akkada wujubuhu. Apabila BOD memerintahkan sesuatu yang wajib, nih Pak Budiansah nih. Apabila BOD memerintahkan sesuatu yang memang diwajibkan, diperintahkan oleh agama, maka dia ta'akkada wujubuhu. Kewajibannya semakin kuat. Kewajiban karena ngikutin perintah Allah dan kewajiban karena diwajibkan oleh ulil amri. Jadi tambah kokoh kewajibannya. Dan ulama Nusantara itu pikirannya pikiran simbiotik mutualistik. Dia tidak sekular ya. Urusan agama sendiri. Tapi kalau negara hadir ngurusin agama itu tambah kokoh. Nah, kalau idza amara bimustahabbin, tapi kalau BOD
mewajibkan sesuatu yang sunnah. Atau di dalam aturan pesantren misalnya kalau kita sedang studi, ini mewajibkan puasa Senin Kemis. Maka bagi santri di dalam lingkungan pesantren yang ada model keharusan dia bangun malam, keharusan puasa Senin Kemis, yang hukum asal Senin Kemis itu sunnah, menjadi wajib bagi santri itu. Kewajibannya karena ngikutin aturan pesantren. Nah, kira-kira begitu. Nah, nanti kalau jamaah di sini yang itu karyawan Indosat diwajibkan sama BOD ikut jamaah, maka jamaah menjadi wajib hukumnya. Itu idza amara bi mustahabbin wajaba. Apabila ada otoritas memerintahkan sesuatu yang sunnah, itu hukumnya bisa menjadi wajib. Bahkan kalau perintah itu diadministrasikan oleh negara terhadap sesuatu yang hukum asal keagamaannya mubah, idza amara bimubahin in kana fihi maslahah, jika ditetapkan karena pertimbangan kemaslahatan yang hendak dituju, bahkan disebutkan seperti apa contohnya, katar kisyur bidukhonin, seperti larangan ngerokok misalnya. Di kantor BOD menetapkan larangan merokok, kawasan larangan rokok, nggak bisa didebat lagi. Oh, itu melanggar HAM, nggak bisa. Karena pertimbangannya adalah kemaslahatan untuk udara bersih, kemudian untuk kepentingan ketertiban, untuk kepentingan kedisiplinan. Maka sesuatu yang hukum asalnya ini mubah berubah menjadi wajib karena pertimbangan kemaslahatan. Nah, jenis yang kedua itu aturan yang perintahnya hanya kepada ulil amri. Kalau ulil amrinya nggak hadir, ya kita nggak bisa maksain diri untuk negakin aturan sendiri. Misalnya apa? Khususnya di fikih jinayah atau fikih ijtimai, fikih yang terkait dengan masalah sosial. Contoh sederhananya apa? Ada perintah ayat Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, kalau kamu temuin maka potong tangannya, itu sebagai balasan, sebagai bentuk hukuman agar dia jera. Tapi nggak bisa serta-merta sekalipun bunyinya faqta'u al-aslu fil amri lil wujub di dalam konteks aturan fikih, hukum asal perintah itu wajib, dan Quran jelas faqta'u aydiyahuma menggunakan redaksi imperasi, perintah. Tetapi sekalipun bunyinya seperti itu, tapi tidak berarti itu mandat kepada setiap kita. Begitu baca Quran, Qurannya jelas kok, nggak boleh. Demikian juga zakat. Nah, ini momentum Ramadan. Zakat itu ada keunikan karena di dalam Al-Quran perintahnya itu kepada dua alamat, dua addressnya. Alamat yang pertama ini kepada ulil amri, alamat yang kedua kepada individu-individu kita. Alamat pertama kepada ulil amri itu ayatnya apa? Khudz min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta mereka itu zakatnya. Kalau kita nggak memahami konteks dan juga nggak memahami tafsirnya, ini bisa ngerusak aturan, bikin kegaduhan. Karena dengan baca ayat ini, kemudian kita pengen langsung mengimplementasi, saya pengen mengamalkan Al-Quran, maka kemudian begitu ada orang kaya nggak mau zakat, kita datang kita ambil sendiri. Padahal kita nggak punya otoritas. Nah, ini nggak boleh. Untuk kepentingan tertib sosial, perintah khud itu kepada ulil amri, kepada pemerintah, kepada Basnas dalam hal ini diatur. Akan tetapi memang undang-undang kita belum menjangkau mewajibkan kewajiban zakat, tetapi mewajibkan pengelolaan zakat secara baik agar tidak timbul moral hazard. Walau demikian, seandainya negara nggak memerintahkan,
ada perintah khusus kepada kita masing-masing individu yang punya harta. Aqimus shalah wa atuz zakah. Makanya di situ ada al-akhdhu biz zakah dan ita az-zakah. Jadi termnya berbeda. Kalau ita uz-zakah perintahnya adalah kepada individu-individu kita ibarat pajak. Jadi sebenarnya banyak sistem pajak itu yang mengadop model tata kelola zakat. Kalau pajak itu kan ada kalanya petugas zakat datengin, tapi ada kalanya wajib pajak ngitung kemudian dia bayar store. Makanya kemudian ada setoran pajak itu, bukti setoran pajak. Zakat juga demikian. Nah, sekarang momentum Ramadan. Nah, ini tarhib Ramadan. Kita semua menyadari banyak keutamaan afdoliyah bulan Ramadan. Banyak dalil yang sudah disampaikan kepada kita. Tarhib itu akar katanya dari rohaba, yurahibu tarhiban, tarhibatan, tarhaban, tirhaban, murahaban, fawa murahib. Orangnya adalah murahib, orang yang memberikan tarhib. Rihab, rihafi rihabi Ramadan, di Ramadan yang lapang, yang jembar. Begitu kita tarhib, berarti kita menyiapkan diri dengan kejembaran jiwa, kesiapan untuk menerima kehadirannya. Nah, karena itu kita fahami bahwa Ramadan sebagai tamu agung, seperti tadi pengantarnya Mas Khalidi. Mas Khalidi ini dai yang luar biasa. Tarhib Ramadan, Ramadan tamu agung, maka idealnya kita juga menyiapkan diri jauh-jauh hari menyongsong tamu agung itu. Apalagi tamu agungnya bawa rezeki. Kita analogikan dalam konteks profesional kita kerja. Kalau BOD datang ke rumah, itu kan pasti kita berbenah. Kita siapin kue, apa sih kebiasaannya, kesukaannya Pak Budiansah misalnya gitu kan. Oh, nasi kebuli. Nah, kan pasti kita carikan yang terbaik. Apalagi BOD atau tamu yang akan hadir itu berdampak secara personal terkait dengan karir kita misalnya kan. Oh, ini pemegang saham pengendali nih. Oh, ya kan, yang datang pemegang saham pengendali ini bukan kaleng-kaleng nih tamunya ini kan, pasti kan disiapin karena kita punya kepentingan subjektif di situ. Tapi faktanya juga ada orang yang kehilangan momentum. Ada tamu agung, dia bawa bantuan gede misalnya, atau dia punya kekuasaan untuk mendisposisi kenaikan pangkat secara istimewa, tapi enggak kita manfaatkan. Kita ketemu ya biasa-biasa saja. Akhirnya terhadap tamu yang agung itu, ketika ada opportunity kita untuk melakukan proses perbaikan diri, kita hilangkan sia-sia kesempatan itu. Nah, sekarang bulan Ramadan itu bulan agung. Di dalamnya banyak keistimewaan. Keistimewaannya apa? Pintu langit dibuka, doa diijabah, kemudian dosa diampuni, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, amal kebaikan dilipat gandakan. Ada satu malam yang khairun min alfi syahr. Ini informasi, juga informasi bukan kaleng-kaleng. Ini informasi langsung dari Allah, langsung dari Rasulullah. Di dalam hadis sahihnya, praktek keseharian Nabi juga mengencangkan ikat pinggang ketika hadir Ramadan. Ya tentu kita optimalkan. Ini bab soal opportunity. Tapi gimana Ustaz? Ramadan gitu istimewa, tapi faktanya banyak juga orang maksiat. Nah kan gitu kan. Di bulan Ramadan ini katanya setan terbelenggu. Banyak juga orang yang enggak puasa tuh, bahkan
ngolok-ngolok orang yang berpuasa, atau bahkan ngolok-ngolok orang yang ngajak berpuasa, ngolok-ngolok orang yang ngajak menghormati bulan puasa. Ada kan faktanya seperti itu? Oh iya, sama ketika kita hadir di jamuan ini, menu jamuan kan enak nih. Ini menunya apa kira-kira? Ya, ada minumnya. Ini enak sekali. Menu jamuan enak, penuh. Tapi kan nggak semua orang ternyata bisa menikmati itu. Ada kalanya dia kolesterol, ada kalanya dia sakit, ada kalanya macam-macam, nggak sempat dan lain sebagainya. Ramadan hadir dengan berbagai keistimewaan jamuan dihadapkan di kita, ini loh. Tapi kan memang faktanya nggak semua orang tergerak. Nah sekarang gimana kita bisa mengambil opportunity yang memang sudah dibuka. Ini bulan bonus, bulan tarbiyah, bulan istimewa. Nah gimana kita menyiapkannya? Ya tentu kita mengajak diri saya juga kepada jamaah secara umum ya. Rasulullah SAW mengajarkan. Yang pertama karena ibadah puasa itu kewajiban personal kepada kita, dengan cara menahan dari yang membatalkan, menahan lapar, menahan dahaga, menahan nafsu untuk tidak hubungan badan di siang hari. Berarti butuh kesiapan-kesiapan. Yang pertama kesiapan fisik tentu, itu udah pasti. Berarti secara mafhum mukhalafah, secara implisit puasa ini sudah mewajibkan kepada kita untuk jaga kesehatan dulu. Sekalipun sumu tasihu, puasa kalian maka akan sehat. Tetapi sebelum puasa kita harus well prepare. Salah satunya adalah jaga kesehatan. Kalau nggak sehat, letoy, nggak kuat puasa, nggak makan sedikit sudah lemes, sakit, berarti ada masalah di dalam badannya. Kalau orang normal itu puasa justru sebagai detoksifikasi dalam konteks kesehatan. Tetapi sebelum kesehatan itu sebagai wujud al-khudu' wal inqiyad, ketertundukan dan juga kepatuhan. Dan Allah tidak mungkin mensyariatkan suatu jenis ibadah kalau kita nggak mampu. Dengan asumsi orang normal ini mampu al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Nahan diri dari yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, ini umumnya orang mampu. Nah bagaimana kita memantaskan diri untuk menjadi Abdullah yang mampu menjalankan ibadah puasa itu? Berarti menjaga kesehatan nih. Olahraga berarti menjadi wajib. Kalau ternyata kalau nggak kita olahraga menjadi letoy, kan gitu. Ada kaidahnya ini, malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang nggak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengannya, maka nyanya itu menjadi wajib. Kalau melaksanakan puasa itu harus sehat. Ternyata dia nggak sehat dan kemudian karena nggak sehat nggak bisa melaksanakan puasa, maka ikhtiar untuk memperoleh kesehatan menjadi wajib. Kalau ikhtiar mencari kesehatannya salah satunya dengan olahraga, maka olahraga menjadi wajib. Jadi muternya begitu. Kalau dicari mana dalilnya Ustadz? Olahraga wajib. Ya dalilnya ini tadi. Memang butuh muter di dalam konteks ilmu fikih. Nggak serta-merta semua Quran bilang ngaji duduk setelah zuhur, ya nggak ada dalilnya memang. Kemudian zikir setelah nggak ada dalilnya secara eksplisit. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang pertama memang butuh kesiapan fisik kita. Tidak semua orang tua itu lebih loyo daripada yang muda, kan faktanya begitu. Faktanya banyak orang yang bugar di dalam usia tua, tetapi nggak sedikit orang yang letoy sekalipun dari sisi usia masih muda. Nah ini penting nih jaga kesehatan. Yang kedua kesiapan material tentunya. Kesiapan material itu bukan hanya sekedar nanti bisa sahur mewah setelah
kita berbuka, kita qiyamul lail, tapi sahur dan buka serta tasarruf terkait dengan harta. Ada kewajiban lain di hal yang terkait dengan harta, salah satunya adalah kewajiban zakat. Nah, umumnya orang zakat di dekat-dekat Ramadan, makanya kayak Pak Wahid dan juga kita semuanya biasanya bayar zakatnya entah itu di bulan Ramadan atau dekat Ramadan. Emang ada dalilnya, Ustaz? Ada. Dalilnya kewajiban zakat itu adalah hawalanil haul, 1 tahun pembukuan. Nah, 1 tahun kenapa harus Ramadan? Ya siapa yang mengharuskan Ramadan? Untuk memudahkan saja. Pertama untuk memudahkan, untuk mengingat bahwa kewajiban zakat kita adalah 1 tahun hijriyah. Maka yang lebih enak diingat ya bulan Ramadan. Di samping itu di Ramadan pahala dilipat gandakan, kan gitu. Jadi kalau ada orang iseng protes, emang ada kewajiban harus zakat bayarnya di Ramadan? Ya memang nggak ada. Tetapi ada keutamaan di bulan Ramadan sehingga melakukan kebaikan-kebaikan itu di bulan Ramadan. Dan itu menjadi baik, nggak usah diusilin kan gitu. Biasanya ada aja orang usil tuh, sedekah itu kan nggak harus nunggu Ramadan. Ya emang kenapa kalau sedekah di Ramadan saja kan nggak apa-apa. Daripada di Ramadan enggak, di luar Ramadan enggak. Iya, iya kan kadang kita lupa substansi tapi mempermasalahkan yang sarana yang remeh-remeh gitu kan. Kita debat soal kunut bid'ah, ini enggak kunut. Akhirnya tapi lupa ngajak sholat subuhnya. Lupa ngajak sholat subuhnya. Jadi pengkerengan urusan kunut sehingga enggak sholat subuh jadinya kan. Jadi kita mempermasalahkan tulang kehilangan daging. Kalau bahasa peribahasa Jawa itu golek uceng kelihatan kehilangan delek. Nah, nyari ikan yang kecil tapi kehilangan yang gede-gede yang menjadi inti. Nah, itu yang kedua material. Nah, yang ketiga adalah kesiapan spiritual ya. Jam berapa ini? Masih ada waktu. Ya, kesiapan spiritual. Karena ibadah puasa itu sangat personal di antara di antara 5 rukun Islam. Kalau rukun Islam yang pertama syahadat, itu masih memungkinkan orang riya itu. Ya kan, syahadat kan ekspresi dari hati yang dimulutkan, pekerjaan mulut. Kemudian sholat, pekerjaan mulut, jadi akmal akmalul lisan plus akmal jawarih. Salat ya, pergerakan fisik plus lisan. Kan di dalam lisan aktivitas salat itu kan ada kewajiban baca Fatihah. Kemudian zakat, kewajiban terkait dengan kepemilikan harta. Sangat mungkin orang bayar biar dilihat orang. Apalagi haji itu kumpulan nih, semuanya ini ada. Malisan, kemudian talbiyah, kemudian pergerakan fisik, muter-muter, bayar itu. Tapi kalau puasa, dia ibadahnya nggak ngapa-ngapain. Diam aja kan? Meninggalkan. Dia nggak melakukan, tetapi meninggalkan. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan jima, dari tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Sebenarnya dari sisi nalar itu jauh lebih mudah. Karena dia nggak membutuhkan effort, nggak membutuhkan melakukan. Tapi dia diem aja, nggak melakukan. Nah, di dalam aturan keagamaan, kalau perintah untuk melakukan, itu lakukan semampumu. Tapi perintah yang terkait dengan larangan, maka jangan lakukan. Karena apa? Kalau melakukan itu sangat terkait dengan kemampuan. Kalau kita diperintahkan tapi nggak mampu, nggak dipaksa kita, gugur kewajiban. Maka lahirlah apa yang disebut dengan rukhsah, dispensasi. Tapi kalau nggak melakukan, ya prinsipnya semua orang bisa nggak melakukan. Memang dasar asalnya itu nggak melakukan.
Diperintahkan untuk nggak makan, nggak minum, nggak hubungan badan. Karena asalnya ya kita nggak makan, nggak minum, gitu. Asalnya nggak makan, nggak minum. Cuma menjadi berat karena apa? Karena dorongan nafsu, nah, kan itu. Karena dorongan nafsu. Nafsu inilah yang seringkali menggelincirkan kita, dan itu yang dilatih, yaitu aspek rohani. Nafsu itu kan nggak kasat mata. Di dalam diri kita itu ada jasmani, ada rohani. Nah sekarang puasa yang intervensi itu adalah dimensi rohani. Nah ini kenapa rahasianya di tradisi kita yang sudah membudaya itu ada kebiasaan ziaratul kubur sebelum Ramadan. Bid'ah itu. Ya nggak apa-apa bid'ah. Tetapi ini memiliki keterkaitan dengan norma nilai keagamaan. Satu, ziaratul kubur secara substansi itu dulu pernah dilarang oleh baginda Rasulullah SAW untuk kepentingan menata akidah umat. Tetapi setelah tertata, Rasulullah melakukan ziaratul kubur kepada ibunya yang wafat. Dan setelah itu memerintahkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Sekarang ziarahkah kubur kalian, ziarahlah kubur kalian. Kenapa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena sesungguhnya ziaratul kubur itu mengingatkan kalian akan akhirat yang seringkali kalian lupa, dan kelupaan kalian kepada akhirat itu menjadi biang kamu hubbud dunya. Dan hubbud dunya itu cinta berlebih kepada dunia, sehingga menghalalkan segala cara, menempuh berbagai langkah untuk memperoleh dan mempertahankan urusan dunia, karena dia melihat dunia itu adalah akhir dari cita-citanya, yang menyebabkan lemahnya konsolidasi kita sebagai umat, yang itu disindir oleh baginda Rasulullah sebagai al-wahan. Penyakit wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebih dan lupa serta benci akan kematian. Ziarah kubur mengingatkan kita akan kematian, di samping untuk kepentingan doa kita kepada orang-orang yang sudah wafat lebih dahulu. Dan itu memang ditunggu oleh orang-orang yang wafat, terutama ayah ibu kita. Nggak ada manfaat lain kecuali ilmu yang bermanfaat yang sudah diajarkan, sedekah jariyah yang sudah disalurkan, dan anak-anak soleh yang mendoakan. Mereka menunggu kehadiran kita dalam doa. Dalam ziarah kubur kita berdoa, bukan berarti ziarah kubur kemudian kita minta ahli kubur, tidak. Itu beda lagi urusan. Kalau itu bisa terjebak kepada syirik, nggak boleh. Tapi ziaratul kubur di dalam kerangka kita mendoakan ahlul kubur, kemudian mengingatkan akan kematian, ini bagian dari preparation, kesiapan kita masuk kepada bulan Ramadan, agar sensitivitas rohani sudah terlatih sehingga ada koneksi. Ini sinyalnya menjadi kuat. Iya, ini babnya soal sinyal. Kalau sinyalnya nggak diasah, maka dia akan redup dia. Begitu redup sinyal, maka dia nggak sensitif. Nasihat-nasihat baik meleset terus. Kalau ini nggak terus diasah, menjadi mati dia. Jadi ada al-qalbul qasi, hati yang keras, itu sinyalnya rendah. Karena apa? Karena maksiat. Kalau maksiat terus dibiasakan, itu menjadi al-qalbul mayyit, hati yang mati. Kalau hati yang mati, sudah nasihat sehebat apapun oleh orang setenar apapun akan meleset dan tidak bisa masuk di dalam kolbunya. Tapi dengan sensitivitas hati dilatih, puasa, kemudian kita ziaratul kubur, kita sedekah, kita amal kebaikan, maka akan
sensitif, sinyalnya akan semakin kuat. Dan ini rahasianya kenapa misalnya ibu kita sekalipun dia nggak berpendidikan tinggi tetapi punya koneksi ketika anaknya sakit, dia punya firasat, itu soal hati. Allah Subhanahu wa taala bukakan itu hati sehingga sinyalnya nyambung. Sinyalnya nyambung. Ada tahap berikutnya kalau di dalam tasawuf ada tahap mukasyafah, terbuka. Bahkan kemudian yang menurut kita ini tertutup bagi orang yang punya sensitivitas hati karena sinyalnya terkoneksi, maka itu bisa tersingkap. Dan puasa melatih itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya apa yang disampaikan guru kita. Terima kasih banyak atas ilmu, waktu dan energinya dari guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam Soleh MA. Dan kita doakan semoga agenda selanjutnya beliau juga diberikan kelancaran dan juga keselamatan, amin. Kiai, boleh kita foto dulu Kiai mungkin? Ya, boleh foto dulu sebelum beliau. Tapi jamaah sekalian jangan kemana-mana, masih ada kuis dan lain-lain ya. Boleh foto Pak Wahid, Pak Sukmananta, dan juga Pak Deden dan juga seluruh tim DKM ya. Monggo foto dulu. Masih ada waktu bentar ya Kiai. Yuk foto langsung yuk.